Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman Furqan Center. Kali ini saya ingin memberikan tips sebelum Anda membeli suatu mobil bekas ya, khususnya untuk Suzuki XF4, apa saja yang mesti Anda lakukan pengecekan sebelum Anda beli. Nah, ini ada beberapa yang memang sering terjadi permasalahan terhadap mobil XF4, sehingga sebelum Anda membeli, ceklah beberapa item yang nanti saya akan jabarkan setelah video ini. Nah, agar lebih jelas bagaimana hal apa saja yang perlu dicek, kemudian solusinya seperti apa, jangan lupa saksikan video lebih lanjut. Oke, teman-teman, yang pertama yang Anda harus cek adalah dari setirnya terlebih dahulu, ya. Karena biasanya dengan mobil yang tahun tua, ini kemungkinan XF4 akan ada terjadi masalah rek setirnya. Jadi ketika Anda nanti coba menjalankan mobil, coba di setirnya ada bergetar atau tidak untuk setirnya, stabil atau tidak. Nah, jika memang Anda coba berjalan setirnya agak bergetar atau ada bunyi klutuk-klutuk di bawah setir, itu kemungkinan besar itu rek setirnya itu sudah kena. Nah, kalau Anda ingin mengganti rek setir, itu biayanya di Suzuki cukup mahal ya. Itu kalau Anda beli baru itu bisa sekitar 8 juta sampai 10 juta teman-teman. Tapi jika Anda sudah terlanjur mengambil dengan posisi yang setirnya sudah kena, rek setirnya, Anda bisa mengakalinya dengan mengganti teflon. Solusinya seperti itu. Itu nanti Anda bisa mengunjungi atau datang ke bengkel kepercayaan Anda atau di bengkel Suzuki tertentu yang memang bisa mengakalinya rek setir itu dengan dipasang teflon atau bushing baru dengan sistem dibubut tentunya. Nah, sehingga nanti setirnya akan stabil kembali. Itu pengecekan dan solusi yang pertama. Oke, teman-teman, untuk tahap yang kedua yang Anda harus cek adalah transmisinya. Ya, untuk transmisinya dipastikan cara mengeceknya adalah ketika posisi di P, Anda coba geser ke D misalkan, ya. Coba tekan pedal rem, ditahan pedal remnya selama waktu sekitar 10 detik. Jika posisinya pedal rem ditahan, kemudian ini posisi D sudah 10 detik, mobil berasa getar atau mungkin ada bunyi berisik di area transmisi, itu dipastikan transmisi Anda kena. Tapi kalau misalkan Anda pedal rem ditekan lalu posisi ke D, itu tidak terjadi efek apa-apa, tetap senyap, kondisi mesin tidak bergetar, itu dipastikan transmisinya itu cukup baik. Jadi pilihlah yang seperti itu. Nah, kemudian solusinya gimana, Bang? Ketika memang saya sudah terlanjur ambil, tiba-tiba transmisinya itu bergetar, gitu ya. Kadang pedal remnya itu ditekan, kemudian ketika idealnya kan pedal rem dilepas itu mobil jalan. Nah, ini pedal rem dilepas, ini mobil nggak jalan otomatis, harus digas dulu baru jalan. Nah, itu ada permasalahan di area transmisi maticnya. Yang Anda harus lakukan yang pertama adalah silakan Anda datang ke dealer resmi langsung, kemudian coba kuras olinya, oli maticnya. Karena biasanya para pengguna mungkin sebelumnya itu hanya mengganti oli transmisi bagian atasnya saja, mungkin sekitar 4 literan yang diganti. Sementara yang di bawah gearboxnya itu tidak dilakukan penggantian, sehingga menyebabkan transmisinya kurang responsif. Jadi yang Anda harus lakukan adalah melakukan pengurasan oli transmisi maticnya, teman-teman. Nah, itu bisa menghabiskan sekitar 9 atau 10 oli transmisi ya. Memang biaya cukup mahal, mungkin sekitar 1.500.000-an untuk ganti oli transmisi dengan cara menguras. Ya, jadi kalau Anda sudah beli mobil second, lakukan menguras. Tapi kalaupun itu memang tidak bisa, masih terjadi permasalahan, saya pastikan itu gearboxnya terjadi masalah dan itu harus diperbaiki ataupun diganti partnya. Itu untuk tahap yang kedua, teman-teman. Tahap yang ketiga adalah untuk pemeriksaan dari sensor-sensornya. Nah, bagaimana untuk pengecekannya? Jika memang Anda ingin membeli mobil second, ketika Anda coba untuk bawa jalan ya, itu ada tidak muncul indikator di sensor, apakah sensor mesin kah, atau mungkin gearnya, atau mungkin ABS-nya, Anda pastikan seperti itu. Tapi biasanya untuk XF4 itu terjadi permasalahan ketika Anda coba jalan ngebut di tol itu di atas 80 km, itu biasanya sensor ABS dan sensor brake-nya itu menyala.
ya. Jadi sebelum Anda beli, jika diperbolehkan Anda coba jalan kencang dulu, ajak pihak showroomnya untuk tes di jalan tol. Nah, kalau lewatin 80 km ternyata tidak ada muncul indikator brake ataupun ABS, dipastikan sensornya tidak menjadi permasalahan. Ya, begitu juga dilihat sensor mesin kah ada masalah atau tidak. Nah, itu yang terpenting karena mobil tua itu kadangkala terjadi permasalahan sensornya. Lalu misalkan saya sudah beli exhauster Bang, cuman ini sensornya sering nyala, yang disampaikan itu bagaimana? Nah, untuk sensor ABS yang sering nyala, itu kemungkinan yang harus dilakukan solusinya adalah untuk memeriksa kabel speed sensornya di 4 roda. Jadi di roda itu ada semacam kabel sensor, teman-teman. Nah, itu dibersihkan dulu oleh orang bengkel. Tapi jika bila mana ternyata masih ya terdapat indikator menyala, maka itu bisa dilakukan penggantian kabel sensornya. Tapi terlebih dahulu dilakukan proses scan tool dulu ya di dealer resmi tentunya. Kalaupun itu masih terjadi tetap muncul juga, itu kemungkinan pengguna mobil sebelumnya itu pernah mengganti bearing yang imitasi atau yang tidak original, karena itu mempengaruhi teman-teman. Karena jika Anda mengganti suatu bearing yang bukan original, itu otomatis putarannya akan berbeda. Contoh, misalkan bearing roda depan itu original, yang belakang Anda ganti dengan bearing yang KW-nya atau yang tidak original, sehingga itu menyebabkan perputaran rodanya berbeda. Misalkan yang roda depan yang original putarannya 40 pada saat di jalan, untuk perputaran roda belakang itu 35. Nah, itu sensor ABS akan membacanya akan sistem error, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi yang dilakukan adalah penggantian dari kabel sensor, harus di-scan dulu mana yang kena kabelnya, roda mana, barulah dilakukan penggantian bearing secara bertahap. Tapi lumayan ya untuk biaya penggantian bearing ya, teman-teman. Oke, ya teman-teman, untuk tahap yang keempat, itu yang Anda harus periksa adalah kaki-kaki. Biasanya mobil-mobil yang usia di bawah tahun 2013 ya, nah itu sering terkena masalah kaki-kaki. Nah, caranya ngeceknya bagaimana? Nah, tentu Anda pada saat dibawa jalan, cobalah jalan yang datar dan juga jalan yang rusak. Jika memang ada bunyi berisik-berisik di area kaki ya, itu kemungkinan ada yang harus Anda cek tentunya. Seperti nanti akan ada pergantian T-rodnya, kemudian long T-rod ya, kemudian ball jointnya ya, kemudian juga nanti bisa link stabilizer dan karet spot shock breakernya. Jadi dicoba di jalan yang rusak dulu. Kalau misalnya bunyi berisik-berisik, nah itu kemungkinan ada komponen kaki-kaki yang harus nanti Anda ganti partnya. Jadi lebih selektif Anda pada saat memilih mobil sebelum Anda membeli. Seperti itu tahap keempat. Oke, kita akan cek lanjut ke tahap kelima. Oke teman-teman, yang tahap kelima yang Anda harus cek adalah area mesin. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk mesin itu dipastikan exhauster biasanya itu ada seal yang bocor. Anda akan periksa satu persatu apakah ada oli yang rembes atau tidak. Karena bukan masalah harga sealnya, tapi bongkarnya itu cukup mahal untuk melepas mesin atau mencabut mesinnya itu sendiri. Jadi dilihat, pastikan tidak ada kebocoran oli-oli yang ada. Itu tahap yang kelima, masalah kebocoran mesin. Tahap yang keenam, Anda lihat kompresor AC-nya. Ini ada kompresor AC ya, di bawah sini ya, kompresor AC yang keenam. Nah, biasanya kalau bunyi mobil itu ada nitik-nitik, itu kemungkinan besar juga ada pengaruh di kompresor AC. Nah, saya sudah mengganti kompresor AC-nya yang rotary, karena itu sulit barangnya dan cukup mahal. Lebih awet menggunakan yang kompresor tabung Denso punya, teman-teman. Seperti ini ya. Jadi kalau bunyi yang litik-litik itu kompresor dipastikan Anda harus ganti. Jadi pilihlah mesin yang suaranya halus, kemudian juga tidak ada oli yang rembes. Seperti itu. Ya, teman-teman, berkonsentrasi demikianlah tadi yang saya informasikan beberapa pilihan atau tips sebelum Anda membeli sebuah mobil, khususnya mobil Suzuki XS4. Dan ini mungkin juga berlaku dengan mobil-mobil yang lain. Tahapan yang Anda harus cek dan solusi yang Anda harus lakukan ketika Anda ingin membeli suatu mobil second tentunya.
Ya, demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa Anda klik subscribe, like, dan share teman-teman Anda, dan saksikan video Purkon Center yang lebih seru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.